Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan memulai aktivitas kita, tapi sebelumnya baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah Kau beri bagi kami. Berkati kami sepanjang hari ini, agar kami boleh merasakan nikmatnya hari yang Tuhan beri kepada kami masing-masing. Berangkatkan kami dengan firman-Mu, agar kami juga dikuatkan untuk menjalani kehidupan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan harian kita hari ini 4 Juli 2022 diambil dari kitab Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Saya membuat judul dari renungan ini yaitu doa dan pengampunan. Kalau kita baca mulai ayat 22 hingga 26 dari Markus 11 ini, kita menemukan kaidah hukum atau prinsip utama mengenai doa atau berdoa sebagai berikut. Pertama, doa itu haruslah doa iman. Maksudnya, jika kita mempunyai iman yang sejati, maka doa adalah kuasa yang dapat memecahkan masalah apapun dan memampukan kita menghadapi kesulitan apapun. Ini berarti kita harus bersedia membawa masalah dan kesulitan kita kepada Allah, dan kita harus bersedia menerima bimbingan dari Allah. Kedua, doa itu haruslah doa pengharapan. Kita berdoa dengan semangat pengharapan yang penuh keyakinan. Doa bukanlah sebagai formalitas belaka. Jika kita berdoa, memang kita benar-benar memiliki keyakinan dan pengharapan yang menyala-nyala akan anugerah Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Dan ketiga, doa itu haruslah doa kemurahan hati. Bagian ketiga inilah yang berhubungan langsung dengan ayat renungan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penjelasannya demikian. Kalau kita berdoa, tetapi di dalam hati kita masih menyimpan kepahitan, maka doa itu tidak akan mampu menerobos kepahitan hati kita sendiri. Mengapa? Kalau kita berbicara kepada Allah, kita harus menyadari prinsip Allah adalah kasih karena Dia sendiri adalah kasih. Jika prinsip dalam diri kita masih kepahitan, kepahitan inilah menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Jadi bagaimanakah kita harus berdoa? Jika kita berdoa dan doa kita ingin dijawab oleh Allah, maka kita harus terlebih dahulu memohon kepada Allah agar Dia dalam kemurahannya membersihkan hati kita dari kepahitan dan mengubahnya menjadi hati yang penuh kasih. Intinya begini, agar kita terlebih dahulu mengampuni siapapun yang bersalah, yang pernah melukai hati kita, dan berbalik mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi mereka juga. Jadi yang pertama mengampuni, dan yang kedua mengasihi. Mengampuni dan mengasihi berjalan beriringan. Ketika kita telah mengasihi mereka, yaitu orang-orang yang sudah kita ampuni itu, sama seperti Allah mengasihi mereka, barulah kita menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan atau kepada Allah, dan pada saat kita berdoa, barulah Allah dapat mendengarkan kita, atau kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita, dan Allah memberi pengampunan kepada kita dan menjawab doa-doa dan permohonan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat renungan hari ini. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu
sekiranya ada orang atau barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Biarlah itu menolong kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, agar kami mengampuni siapapun orang-orang yang pernah melukai hati kami dan mengasihi mereka semua seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.